Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 57 mahasiswa KKN dari rumah, Institut Agama Islam Darussalam Martapura, akan menyampaikan informasi tentang COVID-19 merupakan sebuah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang menyerang pernapasan. Hampir serupa dengan flu, gejala yang ditunjukkan bisa berupa gejala ringan seperti batuk kering, dan sakit tenggorokan. Namun infeksi virus COVID-19 juga bisa menimbulkan gejala yang cukup berat seperti pneumonia dan sesak nafas. Seiring dengan bertambahnya kasus, ditemukan juga berbagai gejala lainnya yang terjadi pada beberapa orang. Gejala tersebut meliputi hilangnya indera penciuman dan diare. Berkurangnya fungsi indera penciuman masih lebih umum terjadi, mengingat virus bisa saja menyebabkan pilek yang membuat hidung tersumbat dan tidak bisa mencium aroma. Sebenarnya, kebanyakan pasien yang terinfeksi COVID-19 hanya menunjukkan gejala ringan dan dapat melakukan perawatan sendiri di rumah tanpa bantuan medis. Gejala biasanya akan muncul dalam 2-14 hari setelah terpapar dengan virus. Bagi Anda yang ingin melakukan tes untuk mengetahui apakah tubuh telah terinfeksi virus, cobalah hubungi Dinas Kesehatan atau penyedia layanan medis yang ada di kota Anda. Jika hasilnya negatif, kemungkinannya Anda memang tidak terinfeksi atau Anda masih berada pada tahap awal saat pengumpulan spesimen. Meski demikian, Anda tetap harus berhati-hati dan melakukan pencegahan. Hasil tes yang negatif tidak menutup kemungkinan Anda bisa terinfeksi virus di kemudian hari. Jika hasilnya positif, Anda harus segera mencari bantuan dan meminta anjuran pada dokter tentang apa saja yang harus dilakukan jika masih bisa melakukan perawatan sendiri. Berikut adalah beberapa di antaranya yang harus Anda lakukan ketika mulai merasakan gejala atau sudah terinfeksi COVID-19. Berdiam di rumah. Untuk Anda yang mengalami gejala seperti batuk dan demam tanpa mengalami sesak nafas, Anda disarankan untuk berdiam di rumah dan tidak bepergian kecuali untuk keperluan medis seperti periksa ke dokter. Anda bisa melakukan penyembuhan dengan meminum obat-obatan yang akan mengurangi gejalanya. Bila Anda terpaksa harus pergi, usahakan untuk tidak naik kendaraan umum, lebih baik gunakan kendaraan pribadi. Memisahkan diri dari orang lain ketika sakit. Lakukan isolasi diri dengan menjauh dari orang-orang di sekitar Anda. Lakukan jarak fisik minimal 1 meter. Gunakan masker yang menutupi hidung dan mulut. Gunakanlah masker yang bisa menutup area hidung dan mulut dengan baik bila perlu setiap saat. Masker kain sudah cukup membantu untuk menghalangi percikan dari mulut dan hidung untuk terpapar keluar. Jika kehabisan masker, Anda bisa mengganti dengan menggunakan syal atau selendang. Ketika bersin atau batuk, tutupi dengan tisu lalu segera buang ke tempat sampah setelahnya. Jika tidak memiliki tisu, Anda bisa menutup hidung dan mulut menggunakan area siku. Setelah itu, cuci tangan dengan sabun atau gunakan hand sanitizer. Cuci tangan. Cuci tangan dengan cara yang benar selama minimal 40 detik. Tidak hanya setelah bersin dan batuk, Anda harus mencuci tangan setiap sebelum dan sesudah ke kamar mandi, ketika menyiapkan makanan, serta sebelum makan. Untuk tambahan perlindungan, gunakan hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 60%. Usap hand sanitizer di seluruh bagian tangan sampai mengering. Jangan sentuh area wajah terutama mata, hidung, dan mulut dengan tangan kotor. Hindari berbagi barang pribadi. Barang-barang seperti piring, sendok, gelas, dan handuk sebaiknya digunakan hanya untuk diri sendiri. Terutama alat makan. Pencegahan ini juga hendaknya tidak hanya dilakukan bagi yang mengalami gejala COVID-19. Cuci peralatan setelah dipakai sampai bersih. Selalu waspada dengan gejala COVID-19 yang dirasakan. Pastikan Anda selalu waspada dengan segala perubahan dan gejala yang muncul. Jika Anda mulai mengalami gejala yang lebih serius seperti sesak nafas, Anda harus segera mencari penanganan di rumah sakit. Beberapa gejala lain yang termasuk pertanda darurat adalah nyeri atau tekanan pada dada yang tak kunjung membaik, linglung, dan muncul warna kebiruan pada bibir atau wajah. Demikian persembahan dari kami. Terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.